Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di acara podcast antara Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Kembali lagi kita kehadiran Mas Heri Haryata Azumi sebagai narasumber kita. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam Bang Andri. Kok kehadiran, kemasukan atau kehadiran? Kehadiran. Kesurupan ya. Jika memang Mas Heri ini selalu memberikan kehadiran Mas Heri ini sangat berarti gitu, untuk umat manusia yang ada di Indonesia ini. Kayak lagu cinta aja. Yeah. Atau jalan jatuh cinta ini. Iya, ya mau tanya-tanya nih Mas Heri. Iya. Ini kan kemarin kan kita sudah membahas tentang NU ya, tentang bagaimana musyawarah, akhlakul karimah, lalu dengan kehadiran 9 ulama ya. 9 ulama ke Kiai Ma'ruf Amin. Iya. Nah, ternyata bukannya adem ternyata situasi. Justru muncul kegaduhan-kegaduhan di beberapa kegaduhan yang menginginkan segera dipercepat segala macam gitu. Ini bagaimana nih Mas Heri menurut pandangannya? Ya, terima kasih Bang Andri. Ini memang suatu momen yang sangat menentukan. Kalau dalam teori sejarah itu namanya critical juncture. Satu titik kritis yang sangat menentukan. Jadi ini memang satu ujian ya bagi NU, ujian 100 tahun yang akan menentukan apakah NU ini akan melampaui 100 tahun dengan selamat kira-kira atau kemudian setback. Nah, ini satu tantangan yang menarik. Ada adagium dari mungkin adagium atau mungkin hadis, saya juga agak lupa. Innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidul hadina. Jadi memang ada transformasi besar yang harus dilakukan setiap 100 tahun. Transformasi ini hari ini akan menentukan apakah NU akan selamat atau tidak. Nah, kenapa harus bertransformasi? Karena memang ada tuntutan organisasi, ada tuntutan sejarah yang harus disesuaikan. Organisasi harus adjust, harus menyesuaikan diri dengan perubahan besar di level yang lebih besar, yaitu dunia. Saya mengatakan dunia karena NU ini pada dasarnya adalah organisasi ulama yang dituntut untuk memberikan respon, memberikan jawaban-jawaban atas berbagai permasalahan yang tidak hanya permasalahan Indonesia, tapi juga permasalahan dunia. Nah, kita tahu dulu NU itu lahir salah satu sebabnya adalah ada namanya tantangan besar di level dunia, yaitu tantangan kita tahu waktu itu Raja Saud akan menghapuskan tradisi-tradisi keagamaan yang sudah lama berlaku di tanah suci Mekah. Maka kemudian di NU dibentuk Komite Hijaz untuk merespon tantangan besar di level dunia itu. Nah, hari ini pun tantangan itu kurang lebih sama. Ada perubahan-perubahan besar di level dunia, di Timur Tengah, di seluruh penjuru dunia yang harus direspon oleh NU. Nah, saya menganggap bahwa tantangan itu adalah medan magnet, Bang Andri. Medan magnet yang sangat besar, yang bisa merobek, yang bisa menarik kekuatan-kekuatan yang kecil, yang tidak memiliki resistensi, yang tidak memiliki namanya resiliensi di level organisasi. Nah, karena NU ini mau tidak mau sudah dianggap sebagai the biggest Muslim organization in the world, organisasi Muslim terbesar di dunia, maka NU mau tidak mau dituntut memberikan jawaban atas pergulakan-pergulakan di Timur Tengah, pergulakan-pergulakan di sumber-sumber Islam yang lainnya, pergulakan di center-center Islam lainnya. Jadi kalau di dalam negeri terjadi tarik-menarik seperti ini, maka harus dimaknai bahwa kita ini belum satu sikap. Belum satu sikap seperti dulu para ulama di awal berdirinya NU mendirikan Komite Hijaz itu. Nah, itulah perlunya musyawarah. Kenapa saya mengatakan bahwa selalu harus ada musyawarah? Kenapa Kiai Ma'ruf juga mengingatkan harus ada musyawarah? Itu karena kita dituntut memberikan jawaban strategis. Jawaban strategis itu artinya jawaban yang betul-betul memiliki jangkauan masa depan. Memiliki jangkauan terhadap problematika umat Islam sedunia. Itu Bang Andri. Apa yang menjadikan NU ini kan medan magnet tadi, menarik pihak-pihak luar gitu. Apa yang membuat pihak luar ini tertarik untuk
ikut campur lah bahasanya gitu. Ya begini, tadi saya katakan bahwa NU adalah the biggest Muslim organization in the world. 100 juta itu secara kuantiti bukan jumlah yang sembarangan. Organisasi yang namanya partai-partai besar dunia pun jumlahnya tidak seperti itu. Kita membership kita sampai 100 juta. Dan berpotensi membesar seluruh dunia. Karena kita ini menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki akar sejak zaman Rasulullah. Kan begitu kira-kira. Karena kita ini adalah As-Sawadul A'zam. Yang menjaga tradisi dari zaman Rasulullah sampai hari ini. Ketika negara-negara Sunni di dunia berjatuhan satu demi satu, bagaimana revolusi di Timur Tengah, bagaimana namanya perubahan-perubahan rezim terjadi, bagaimana kemarin Afghanistan berakhir seperti itu, bagaimana negara-negara Islam Sunni itu harus tertarik ke dalam the art of crisis yang diciptakan oleh Amerika dan lawan-lawannya, maka orang semua melihat bahwa Indonesia adalah the last foothold, sebagai pijakan kaki terakhir. Maka kemudian tidak heran kalau misalnya ini mohon maaf, sebuah negara yang selama ini menjadi center of crisis di Timur Tengah yaitu Palestina dan Israel ya, itu melihat bahwa hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia menjadi penting untuk memenangkan kelompoknya. Kita tahu bahwa di Timur Tengah ada dua faksi besar, yaitu faksi yang menggerakkan perlawanan atau Al-Muqawamah dipimpin oleh Iran, dan faksi yang menginginkan tetap pada posisi yang sekarang dan pro-Israel. Ada Saudi, ada Emirat, ada mungkin Mesir dengan perjanjian rahasianya, dan Turki, dan lain-lain. Nah, Indonesia ini belum menentukan sikap, apakah berdiri di pihak Muqawamah atau berdiri di pihak establishment. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, karena itu saya menyarankan bahwa memang NU harus memiliki satu solusi di sini. Dan solusi itu tidak bisa dibuat tanpa kita menyatukan tekad, menyatukan pikiran dan gerakan. Kira-kira apa solusinya, Mas? Solusinya kalau kita bersatu kan kita bisa mengundang semua faksi atau semua kelompok Sunni sedunia, Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia. Sebagaimana yang pernah terjadi, mereka bermusyawarah di Chechnya dan mengatakan bahwa Wahabi bukan bagian dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Nah, di sini kita bisa melangkah lebih jauh dengan memberikan jawaban bagi krisis yang terjadi antara dua kelompok tadi, antara Muqawamah dan establishment. Nah, itu jarang orang tahu tentang itu. Nah, Indonesia harus bisa menempatkan diri dengan benar. Apakah berdiri di antara Muqawamah dan establishment atau mencoba menjembatani. Kalau karakter Indonesia ini kan karakter selalu mencari solusi. Karena di samping ada Muqawamah dan establishment di Timur Tengah, ada juga kita tahu bertarungnya antara Amerika sebagai incumbent lah gitu, kepemimpinan dunia, dan China yang sedang naik menantang Amerika. Ini menjadi menarik di kalangan jantung Islam, kita juga diharapkan memberikan solusi. Di jantung dunia yaitu Pasifik hari ini kita juga harus memberikan solusi. Di level yang kedua tadi saya dulu pernah mengusulkan namanya NU mempelopori namanya Piagam Sosial Asia Tenggara. Iya. Saya pernah menyampaikan itu. Kenapa saya bilang Piagam Sosial Asia Tenggara? Karena pada dasarnya krisis yang terjadi antara Amerika dan Cina itu yang bisa menyelesaikan adalah ASEAN. Dan di ASEAN yang menjadi leader primus inter pares, walaupun pemimpin yang setara dengan yang lainnya, adalah Indonesia. Nah, NU harus mampu menjadi penggerak pikiran itu di level negara Indonesia dan tentunya kawasan. Jadi di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, Indonesia adalah solusi. Di jantung yang pertama tadi di Timur Tengah, kita juga harus memberikan solusi bagi perdamaian di antara dua kelompok. Jadi sedemikian besar peran NU sehingga kemudian tarik-menarik ini menjadi begitu keras. Jadi jangan menganggap bahwa ini hanya sekedar pertarungan internal NU.
Ini adalah pertarungan bagaimana NU menjadi solusi atau menjadi masalah. Dan saya berdiri di sini, duduk di sini bersama Bang Adri malam hari ini karena ingin menjadikan NU sebagai pemberi solusi bagi permasalahan-permasalahan Indonesia dan dunia sekaligus. Nah, ini kan mau muktamar. Kira-kira langkah-langkahnya bagaimana biar NU bisa memberikan solusi tadi itu? Ya, saya bersyukur kemarin para ulama sudah bersilaturahim dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Rois Am dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di diri Kiai Ma'ruf ini berdiri dua hal ya. Yang satu adalah dalam bahasa NU yang berdiri dua hal, yaitu beliau sebagai sahibul haq dan beliau sebagai sahibul qaror. Maka Kiai Ma'ruf harus betul-betul bisa bijak, bisa menggunakan posisinya sebagai sahibul haq dan sahibul qaror ini sekaligus untuk menyelesaikan problematika ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, akan banyak ulama yang akan terus meminta beliau untuk menempati posisi itu. Suka atau tidak suka. Karena ketika krisis semakin mengeras, maka perlu ada figur yang dituakan, figur yang bisa memberikan solusi. Tentu bukan hanya sekedar pribadinya Kiai Ma'ruf, tapi Kiai Ma'ruf dan segenap ulama-ulama sepuh yang mungkin jarang muncul, yang mungkin selama ini tidak muncul di panggung publik ya. Gitu. Saya mendengar banyak ulama akan datang kepada Kiai Ma'ruf. Itu, Pak Andri. Apa bisa satu visi ulama-ulama NU ini? Saya yakin ulama Indonesia ini ulama yang berjiwa damai, ulama yang sudah terlatih sekian abad untuk merespon berbagai perubahan, baik dalam posisi di bawah istilahnya itu pemerintahan Islam pada era Demak, era Kesultanan Nusantara yang lain, sampai di bawah penjajahan Belanda, sampai di zaman pergerakan, kemerdekaan, revolusi, pembangunan, reformasi. Ulama kita ini sudah mengalami berbagai model situasi. Jadi bekal ini tidak sederhana. Bekal ini memberikan background yang cukup bagi para ulama untuk selalu merespon berbagai permasalahan dengan benar. Artinya konsensus ulama ini bisa mewujudkan rekonsiliasi NU ya? Yes. Jadi konsensus itu adalah dasar bergerak 100 tahun berikutnya. Jadi harapan saya muktamar ini adalah menjadi muktamar yang menjadi konsensus tidak hanya bagi NU, tapi juga melahirkan produk konsensus nasional di level Indonesia. Itu Bang. Nah, ini kita bicara setelahnya nih. Apa yang harus kita lakukan ya dari anak-anak muda NU ini? Ya, saya selalu mengatakan bahwa harus ada transformasi. Transformasi itu adalah kesadaran kita untuk selalu berubah. Sebagian prinsip NU kan, al-muhafadzah ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita tetap menjaga ortodoksi karena itu penting untuk menjadi ikatan kita. Tapi juga harus meng-create suatu perubahan positif yang bisa membuat kita lebih maju dari waktu ke waktu. Nah, transformasi ini adalah bagian dari visi besar NU ini sebenarnya. Transformasi seperti apa itu? Ya, semua hal. Transformasi kan bukan hanya sekedar berubah dari satu wujud ke wujud berikutnya, bukan. Tapi bagaimana kita tadi saya katakan merespon berbagai perkembangan zaman tadi. Sehingga transformasi ini bisa diimplementasikan pada 100 tahun besok. Nah, karena hari ini dunia adalah dunia yang digital, bergerak going digital. Semua orang di dunia hari ini berbicara tentang digital society, digital world. Kita bisa lihat misalnya bagaimana bank-bank dunia semua membuat namanya CBDC, Central Bank Digital Currency, muncul Bitcoin, muncul namanya identity, digital identity dan seterusnya. Maka transformasi NU juga harus bergerak menjadi transformasi digital. Bukan untuk membuat NU tercerabut dari akarnya, bukan. Justru bagaimana NU bisa adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. NU harus menjadi pemain, bukan menjadi korban atau menjadi objek dari sebuah perubahan besar. NU adalah pemain besar berikutnya, 100 tahun berikutnya ini. Nah, visi transformasi digital ini ya, nanti
seperti bagaimana itu? Artificial intelligence atau bagaimana? Semua yang namanya transformasi digital ini adalah merubah cara hidup, merubah mindset, merubah cara kita bekerja, merubah cara kita berdakwah, merubah cara kita berekonomi. Nah, ini number, kita bisa, kalau kita bicara quantity ya, bicara jumlah warga kan 100 juta. Belum lagi ditambah kemungkinan kita bisa berjejaring dengan seluruh masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia. Ini menjadi suatu tantangan memang. Dan saya berharap muktamar besok menjadi landasan bagi terjadinya transformasi digital itu. Nah mungkin kalau di perkotaan ya mungkin siap ya. Tapi apakah nanti transformasi digital ini bisa menyentuh sampai ke pedalaman nanti warga-warga NU yang di pedesaan segala macam? Kenapa tidak? Kalau kita bicara pengguna internet di Indonesia hari ini sudah hampir 80%. Masyarakat Indonesia itu sudah mengenal internet. Sudah punya handphone. Sudah punya perangkat-perangkat yang bisa mengarah ke sana. Bahkan orang Baduy udah main Facebook sekarang. Ya, ini artinya apa? Ini sekedar kemauan dan tentunya program dan masalah cara kita menjelaskan. Itu Bang. Saya kira nanti kita perlu bicara khusus tentang ini. Lebih dalam ya? Lebih dalam lagi. Ya, terima kasih Mas Heri atas waktunya, atas ilmunya yang diberikan kepada kami. Jangan bosan-bosan ya? Enggak bosan. Saya juga tertantang kalau yang nanya you gitu. Kalau pertanyaan saya kadang-kadang suka ini ya. Suka menantang gitu ya. Iya itu justru menarik itu. Ya, terima kasih Mas Heri atas waktunya. Semoga kita bisa podcast ke depannya lagi dan kita bisa lebih memperdalam tadi transformasi digital di diskusi-diskusi kita berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Sekian dari kami. Jangan lupa ya like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Sekian dari kami, Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.